Baik, silakan Pak Hendra. Ya, selamat siang Ibu Vera. Selamat siang. Saya tadi dengar informasi dari Bu Ratna, katanya Bapak mau ketemu sama saya. Wah, ada apa nih, Pak? Betul Bu, tadi saya mencari Ibu, kata Ibu Ratna, Ibu tadi lagi sholat katanya. Iya, ada apa ini? Kok sepertinya saya lihat Bapak kurang ceria. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Kabar saya sih baik Bu, cuma saya cari Ibu ini ingin bercerita gitu Bu. Ingin Iya, bercerita? Boleh. Jadi kira-kira ada apa nih, Pak? jadi saya tuh kok ya Bu ya akhir-akhir ini merasa kurang bersemangat gitu mengajar Bu. Lelah gitu, rasanya tidak semangat gitu di kelas gitu Bu. Baik, sebelumnya kalau saya boleh tahu, nanti dari pembicaraan kita ini, kira-kira apa nih yang ingin Bapak dapatkan nih? Saya itu ingin supaya saya di kelas itu semangat lagi seperti sebelumnya, Bu. Tidak lemah atau lelah seperti sekarang ini, Bu. Iya, begitu. Ya, Baik, Pak. Ya, mudah-mudahan ya Pak ya, nanti setelah kita bicara panjang lebar, mudah-mudahan nanti akan ada hasilnya. amin. Baik, jadi kira-kira gimana nih Pak, kalau saya boleh tahu, kalau menurut Bapak nih sebelumnya memangnya semangat belajar Bapak seperti apa nih sebelumnya? Kalau sebelumnya itu ya, sepertinya saya mengajar tuh ya semangat-semangat aja. Di kelas itu semangat, semua anak-anak semangat. Cuma akhir-akhir ini kok lemah gitu rasanya. Gimana ya, lelet nih gitu. Akhir-akhir ini kurang bersemangat Iya, begitu? saya rasa kok mengajar Heeh, ini kok jenuh, letih iya, gitu. mmm, mungkin Bapak bisa menggambarkan sama saya, semangat Bapak ketika mengajar sebelumnya itu di kelas bagaimana? Sebelumnya itu ya, kalau saya mengajar tuh ya semangat gitu Bu, ketemu anak-anak tuh senang, happy. Sekarang kok rasanya eh, ya mengajar sih tetap mengajar Bu, tapi ya gitu seperlunya aja. Seperti hanya menunaikan kewajiban mengajar gitu. Nah, sudah tidak ada semangat ingin apa ya, ingin kegiatan-kegiatan yang menantang atau bermain atau kegiatan-kegiatan apa gitu. Iya, kalau saya boleh tahu, Bapak ini tidak semangat datang ke sekolah atau tidak semangat mengajar di kelas? Kalau saya datang ke sekolah tetap datang, Bu. Yang saya tidak semangat itu, saya tidak semangat mengajarnya. Tidak meng Lemah semangatnya gitu kalau kata orang Sago itu. Lemah semangatnya. lemah semangatnya. Baik, Pak, pasti ada alasannya nih ya, Pak, ya, kenapa ya? Iya itu yang saya Mungkin Bapak bicarakan. bisa ceritakan ke saya, mungkin ada faktor-faktor eksternal maupun ada faktor-faktor internal, faktor-faktor penghambat lah yang membuat Bapak tadinya semangat untuk mengajar di kelas, lalu sekarang tiba-tiba turun atau drop semangatnya. Apa ya? Kalau dipikir-pikir, mungkin karena saya banyak pikiran kali ya Bu ya, atau juga karena terlalu sering bolak-balik katakan istri saya itu. Dan juga terlalu banyak tugas lain di luar pembelajaran kali. Oke, baik. Kalau saya boleh tahu nih, Pak, dari tempat tugas ke rumah istri Bapak atau rumah Bapak itu kira-kira jaraknya berapa nih, Pak? Berapa jam lah gitu, Pak? Nah, memakan waktu berapa Ya, jam? ya, kalau jarak sih Bu ya, kalau kita ngomongin jarak itu nggak terlalu jauh sih dia, cuma sekitar 135-an kilo gitu. Kalau jam itu ya sekitar 2,5 sampai 3 jam lah gitu. Jadi kalau saya misalnya hari ini PP, ya paling enggak 6 jam saya di perjalanan.
gitu. Jadi mungkin sampai sekolah itu udah letih. Oh iya, betul. Saya memaklumi itu, Pak. Kita aja kalau tidak usah 3 jam dari rumah ke tempat tugas, 30 menit atau 40 menit saja sudah cukup melelahkan ya, Pak. Baik, kalau saya boleh tahu, mungkin tadi Bapak menyebutkan ada tugas lain selain tugas utama Bapak sebagai guru. Kalau boleh tahu, Iya, Bapak ada kesibukan lain betul betul. mungkin? Saya baru ingat kalau saya juga kan sekarang ini sedang ikut pendidikan guru penggerak ya, Bu, ya. Jadi mungkin itu juga itu juga menyebabkan semangat saya menurun, Bu, ya, karena sering mengerjakan tugas hingga larut malam gitu, Bu, ya. Atau mungkin dalam artian Bapak kelelahan ketika diforsir dengan tugas-tugas? Iya kayaknya, Bu. Soalnya akhir-akhir ini saya juga sering begadang itu mengerjakan tugas-tugas guru penggerak itu, Bu, karena kan deadline-nya kan mepet-mepet, Bu, ya. Atau juga mungkin karena saya itu sering bolak-balik ke kantor istri saya karena akhir ini beliau beliau itu sering jadi sakit gitu, jadi sering PP ditambah mengerjakan tugas itu, jadi Bu, itu faktornya, Bu, ya. Iya bisa jadi kayaknya itu, Bu, penyebabnya, Bu. Oke, mungkin itu merupakan faktor-faktor eksternal ya, Pak. Atau mungkin ada faktor internal kali, Pak, dari diri Bapak. Kira-kira ada nggak nih yang membuat Bapak nggak semangat ketika berada di dalam kelas? Bisa jadi juga saya jenuh kali, Bu, ya, melakukan rutinitas yang itu saja tapi nggak ada yang memotivasi atau motivasi saya sudah menurun kali, Bu, ya. Bisa begitu, Bu, ya. Jenuh ketika mengajar? Jenuh ketika mengajar ini dalam artian Bapak bosan karena materinya tidak berkembang, model pembelajaran Bapak tidak berkembang, atau Bapak susah mengkondisikan peserta didik Bapak di dalam kelas, mungkin ribut, suasana riuh, dan lain sebagainya. Jadi kira-kira gimana nih, Pak? Kayaknya sih lebih ke jenuh karena saya kan dari awal tuh, Bu, ya, mengajar kelas yang sama. Maksudnya tuh dari awal saya mengajar tuh di kelas 6 terus sampai sekarang nggak ada pindah ke kelas 1, kelas 2 kan mungkin juga saya jenuh di sini juga. Oh iya, mungkin karena Bapak jenuh berada mengajar di level yang sama gitu ya, Pak ya. Betul juga, Bu. Baik, jadi kalau saya melihat faktor-faktor penghambat pada diri Bapak nih ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Seperti yang tadi sudah Bapak sebutkan. Nah, coba kita melihat satu-satu. Dari faktor internal lebih dulu misalnya. Kira-kira nih, apa langkah yang ingin Bapak lakukan atau rencana apa nih yang ingin Bapak lakukan supaya Bapak bisa semangat lagi bertemu dengan peserta didik Bapak nih? Bapak tidak merindukan peserta didik Bapak. Mana ya, iya sih, kalau saya tetap dirindukan, cuma mungkin jenuhnya itu karena setiap tahun itu mengajar di kelas yang sama, materi yang sama dan berulang-ulang. Walaupun anak didiknya berganti-ganti, mungkin saya butuh suasana baru, mungkin dengan anak-anak yang lebih kecil, yang lebih comel gitu mungkin. Baik, di sini saya menggarisbawahi tadi kata Bapak pingin suasana baru. Kalau boleh tahu, suasana baru seperti apa nih yang menarik menurut Bapak? Mungkin kalau mengajar anak kelas 1 atau kelas 2 kayaknya seru ya, Bu. Karena kan Gimana, Pak? mungkin kalau mengajar anak kelas 1 atau kelas 2 kayaknya seru ya. Soalnya kan mereka itu kan masih lucu-lucu gitu, imut-imut, polos-polos.
Baik, berarti menurut Bapak ketika Bapak mengajar di level yang lebih beginner atau lebih awal gitu, Bapak merasa lebih menarik, lebih challenging, lebih tertantang gitu ya, Pak ya? Ya, sepertinya begitu ya. Soalnya dulu saya pernah, sebelum saya di sekolah yang sekarang kan saya mengajar di kelas 1 dulu. Tapi itu dulu, sekitar 6 tahun Gitu. yang lalu. Jadi Bapak sudah berapa lama ngajar di kelas yang sekarang ini tidak berubah-berubah levelnya, Pak? Ya, sekitar 6 tahun, Bu. Oh, sudah sekitar 6 tahun. Oh iya sih, Pak. Saya memaklumi itu sih, Pak. Kadang ada perasaan jenuh, perasaan apa, kita kan pasti punya perasaan ingin mengembangkan skill kita, ingin menambah pengetahuan, mencoba hal-hal baru, tapi kita hanya berputar di seputar situ saja. Baik, kalau menurut Bapak nih, dekat sekali supaya semangat Bapak bisa kembali dari faktor internal tadi kan Bapak ingin punya suasana baru yaitu mengajar di level yang lebih awal. Kira-kira apa rencana aksi Bapak? Kayaknya semester 2 ini saya minta rolling kali Bu ya ke wakil kurikulum ya, Bu. Supaya saya bisa ditugaskan di kelas rendah kali. Baik, Bapak minta ditugaskan untuk di kelas yang lebih rendah. Jadi, langkah yang paling dekat ini Pak, dalam waktu dekat nih, untuk kita bicara satu-satu dulu, hambatan dari internal dulu, langkah yang paling dekat nih, apa yang mau Bapak lakukan? Supaya Bapak mendapat kepercayaan dari sekolah untuk mengampu di kelas yang lebih rendah atau di kelas yang lebih menyenangkan menurut Bapak. Mungkin saya akan berdiskusi dengan wakil kurikulum dan kepala sekolah kali Bu, supaya bisa dilakukan pergantian di semester 2 ini. Karena kan sekarang kan sudah mau ulangan juga, tidak mungkin buat pergantinya sekarang. Iya, betul. Baik, baik. Berarti salah satu faktor penghambat tadi sudah ketemu solusinya ya Pak ya. Baik, nanti Bapak dalam waktu dekat akan mengkoordinasikan atau akan menyampaikan niat Bapak kepada pemerintah. Saya menghargai itu loh Pak. Nah, kemudian ada faktor eksternal tadi. Yang pertama Iya, itu iya, Bapak iya. mengatakan jarak tempat tugas kita dengan rumah Bapak itu memakan waktu yang lumayan jauh. Jadi kalau dihitung 6 jam. Itu sangat jauh menurut saya, Pak. Nah, kira-kira menurut Bapak nih, hal apa yang paling eh, Bapak merasa nyaman, Bapak merasa itu bisa akan ada perubahan pada semangat Bapak untuk mengatasi hal tersebut, Pak? Mungkin waktu kepulangannya saya atur kali Bu ya. Waktu perjalanannya ya kan biasanya kan saya itu berangkat dari rumahnya Senin subuh. Mungkin di lain kali saya atur supaya berangkatnya di Minggu sore supaya ada istirahat gitu ya. Baik. Jadi gimana Pak solusinya? Bapak akan berangkat di satu hari Iya, sepertinya saya harus berangkat di sebelumnya. hari Minggu sore. Iya. Ya, kalau menurut Bapak gimana? Apakah Bapak merasa berat? Hari Senin Bapak, hari Minggu sore Bapak berangkat dari rumah, kemudian di hari Senin pagi Bapak sudah terkumpul staminanya, sudah terkumpul semangatnya, pagi-pagi tidak perlu memakan waktu yang jauh, Bapak sudah siap mengajar. Kalau menurut Bapak, kira-kira apakah itu akan mengembalikan semangat belajar atau semangat mengajar Bapak di kelas? Sepertinya iya, sepertinya itu akan mengembalikan semangat saya mengajar selain juga karena saya tidak terlalu letih dan juga badan saya jadi lebih segar sepertinya saat mengajar di sini pagi itu. Baik,
Baik. Nah, kira-kira kapan nih mau mulai datangnya 1 hari sebelumnya nih, Pak? Mungkin minggu depan kali Bu ya, setelah saya diskusikan dengan istri saya di rumah. Soalnya kan Iya, butuh komunikasi kan. betul. Betul, Pak. Saya setuju. Bagaimanapun juga kan harus komunikasikan dulu dengan istri di rumah, tapi saya percaya istri Bapak pasti bijak dalam memandang masalah ini karena bagaimanapun juga kan ini untuk mendukung proses pembelajaran dan mendukung karir Bapak di sekolah. Baik, sekarang faktor penghambat kedua eksternal sudah kita diskusikan. Nah, kemudian yang terakhir adalah tadi Bapak mengatakan pada saya kalau Bapak mengikuti salah satu program pendidikan, program guru penggerak. Nah, itu bagaimana itu, Pak? Jadi, apakah Bapak pulang mengajar, kemudian langsung mengerjakan tugas-tugas, atau Bapak harus punya waktu di malam hari, atau itu bagaimana, Pak? Kalau saya Ya boleh itu tahu. betul juga Bu. Kan tugas guru penggerak ini kan kebanyakan harus dikerjakan secara online Bu, baik itu pengirimannya maupun saat pembuatannya. Jadi setelah pulang sekolah ya saya harus pergi ke tempat warung internet atau warung yang ada internetnya supaya saya bisa mengerjakan tugas, dan itu jaraknya ya lumayan jauh juga dari tempat saya tinggal sekarang ini. Jadi saya tinggal di lingkungan sekolah saya. Iya, itu juga menyebabkan salah satunya Bu. Jadi mungkin waktu istirahat saya juga jadi berkurang karena itu. Iya, betul. Baik, jadi kalau saya boleh tahu itu tugas-tugasnya banyak ya, Pak ya? Bukan lagi banyak, banyak sekali. Deadline-nya tuh dekat-dekat, dan Oh, ya begitu. Baik. Nah, kalau begitu, begini, Pak. Mengingat tugas utama kita itu adalah tanggung jawab kita di sekolah. Begitu ya, Pak ya? Sepakat ya, iya Pak? Bu, saya sepakat. Iya, nah, tapi bukan berarti menggugurkan keikutsertaan Bapak pada program guru penggerak yang Bapak ikuti, karena menurut saya program tersebut juga bagus, juga baik untuk mengembangkan karir Bapak ke depan. Tidak hanya karir, tapi juga untuk meningkatkan kompetensi profesional Bapak, begitu Ya, ya. Nah, jadi kalau menurut Bapak nih, kan dua-duanya juga sama-sama berpotensi sebagai kewajiban Bapak. Kira-kira apa nih rencana Bapak supaya Bapak tetap semangat berada di sekolah, tetap mengajar seperti biasa, tapi Bapak juga tetap mampu untuk menyelesaikan tugas-tugas selama Bapak mengikuti program guru penggerak tersebut. apa ya? Oh, mungkin saya harus pasang internet di rumah kali Bu ya, atau saya harus beli modem kali supaya saya tidak perlu jauh-jauh cari kafe internet. Karena Bu kan kalau di sini tuh Bu, hari-hari tuh hujan terus, jadi kadang mungkin saya pulang kehujanan, pergi kehujanan, sudah juga lelah tambah kehujanan. Iya gitu, jadi saya harus membeli modem supaya bisa fleksibel saya mengerjakan tugas di rumah, tidak perlu jauh. Itu sepertinya Bu. Iya, baik. Jadi tadi Bapak ada ngomongin masalah kendala di internet ya, Pak ya? Iya, Sinyal ya, iya. pastinya sinyal. Nah, itu pasti juga merupakan salah satu faktor utama lah gitu. Bagaimana Bapak harus mengejar deadline, mengerjakan tugas-tugas. Nah, kira-kira dalam waktu dekat nih, supaya Bapak bisa kembali stabil mengerjakan tugas utama dan tugas pendukung. Apa nih langkah yang mau Bapak lakukan? Sepertinya saya harus segera membeli modem kali Bu.
modem untuk internet. Mungkin Orbit adalah bisa itu pakai Orbit sepertinya. Soalnya teman-teman saya banyak yang pakai Orbit itu. IndiHome di sana tidak masuk, Pak? Oh, Bu, kalau Ibu lihat, jangankan IndiHome, saya jaringan seluler aja nggak mau masuk ke sana, Bu. Hanya Telkomsel yang mau masuk, itu pun yang mau sedikit aja kebagiannya. Begitu. Baik, baik. Jadi kesimpulannya tadi Bapak akan berusaha untuk memaksimalkan untuk mendapatkan jaringan internet ya Pak ya, dengan mencoba membeli modem, kemudian mungkin nanti Bapak akan mencari provider yang servernya kuat, yang sinyalnya lebih kuat di sana, begitu ya Iya, Pak? sepertinya begitu, Bu. Iya, baik. Jadi alhamdulillah dari hasil pembicaraan kita tadi, yang pertama dari faktor internal, kemudian ada faktor-faktor eksternal, kita sudah ketemu nih jawabannya. Nah, sekarang saya mau nanya sama Bapak nih, kira-kira setelah kita ngobrol-ngobrol nih, perasaan Bapak bagaimana? Sekarang kayaknya jadi lebih terang, Bu. Di kepala saya banyak ide-ide yang muncul sepertinya untuk mengatasi masalah saya ini. Jadi ada pencerahan lah gitu, Bu. Saya sangat berterima kasih, Bu. Baik, baik, alhamdulillah. Setidaknya apa yang kita bicarakan membantu lah, Pak ya. Iya, Bu, sangat membantu sepertinya, Bu. Iya, baik. Nah, sekarang saya mau nanya nih, Pak. Kalau boleh tahu, em, apa yang Bapak dapatkan dari obrolan kita yang lumayan panjang ini tadi nih, Pak? Hmm, jadi saya bisa menaikkan semangat saya lagi dengan rolling kelas. Kemudian saya juga harus menggeser jadwal keberangkatan saya dan juga saya Baik, harus membeli modem supaya saya tidak jauh-jauh lagi pergi. Iya, itu Bu, sepertinya. baik. Nah, saya rasa em, kapan nih mau semuanya dilakukan nih? Secepatnya saya nunggu kabar baiknya ini, Pak. Yang paling cepat mungkin jadwal kali Bu ya, perubahan jadwal keberangkatan saya. Soalnya kalau rolling kelas itu sebenarnya harus semester depan bulan Januari Bu. Sedangkan kalau beli Iya, modem itu mungkin nunggu sertifikasi kali Bu ya, kan itu kan lumayan itu Bu. baik. Saya menghargai karena semuanya butuh proses ya, Iya. Pak. Semuanya butuh waktu, semuanya butuh proses. Saya sangat menghargai itu. Dan nanti kalau misalnya memang secara perlahan perubahan itu sudah ada, bolehlah nih nanti saya diceritakan kalau Bapak semangat ketika berada di dalam kelas sudah kembali seperti itu. Jadi saya sangat menunggu nih cerita dari Ya, Bapak boleh nanti. boleh Bu. Nanti saya buatkan videonya Bu. Boleh Bu. Baik, 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 baik. Ada lagi yang mau kita bicarakan, Pak? Sepertinya sudah cukup Bu. Ini juga sudah sore, saya harus pulang. Baik, itu saja. Ya Bu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama juga sama. Cuk dulu bang, bang suaranya agak keras lah. Ya, Ya kah? Jadi nggak kedengaran ternyata dari tadi mm, itu. nebak-nebak. Suara kakak tuh jelas kedengaran. Nanti agak keras ya, nanti saya haheho, haheho. Oke, Iya iya. siap. Punya kakak tuh 30 menit tuh kayaknya tuh. Nyampe kah? Lebih Alhamdulillah. kayaknya tadi tuh. Oke, saya belum ada itu tuh, belum ada ngecek. Oke. Kita mulai ya.
Saya paling 15 menit pun nggak nyampe ini. Siapa dulu yang Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Vera, silakan masuk. Pak Hendra, maaf saya mengganggu Oh boleh? iya, tidak apa-apa, silakan masuk, Bu. Maaf ya Pak, saya mengganggu. Ada yang mau saya konsultasikan nih sama Bapak. Oh iya, boleh. Ada apa ya, Bu? Jadi gini Pak, saya kan beberapa hari yang lalu itu di supervisi gitu loh Ya, Pak. Masalah pembelajaran saya di dalam kelas. ya. Nah, kemudian saya tuh merasa tidak percaya diri gitu loh, karena saya merasa kurangnya saya nih masih banyak. Jadi saya tuh ngerasa kayak apa ya Pak ya, kok kayak belajar, cara mengajar saya tuh ya begitu-begitu aja gitu loh Pak. Jadi saya tuh kayak nggak percaya diri lah Pak. Gitu. Jadi Ibu merasa kurang percaya diri dan merasa gaya mengajarnya begitu-begitu aja ya. Betul Pak. Kalau boleh tahu, bagaimana Ibu bisa mengatakan bahwa mengajar Ibu begitu-begitu saja tuh seperti apa? Coba tolong digambarkan kepada saya. Baik. Jadi yang pertama itu saya melihat respon dari peserta didik saya nih, Pak. Jadi kalau misalnya saya memberikan instruksi untuk mereka mengerjakan tugas atau mengerjakan sesuatu, suka bingung, pandang-pandangan. Kemudian nanti ada beberapa peserta didik yang maju ke depan menanyakan kembali. Padahal menurut saya sudah menjelaskan panjang kali lebar gitu loh, Pak. Jadi saya berpikir, apa yang salah? Kenapa ya? Begitu, Pak. Jadi murid Ibu itu sering merasa bingung ya terlihatnya begitu ya. Betul, Pak. Kalau menurut Ibu bingungnya karena apa ya Bu ya? Ya, mungkin karena metode pembelajaran saya begitu-begitu saja. Kemudian juga saya tidak bisa mengembangkan media pembelajaran sepertinya, Pak. Jadi Ibu merasa metode yang Ibu gunakan begitu-begitu saja dan kurang mengembangkan media Iya, pembelajaran Bu ya. Memangnya selama ini metode yang Ibu gunakan itu bagaimana? iya, Pak. Memangnya selama ini metode yang Ibu gunakan itu bagaimana? Saya sih biasanya masih, ya saya mengakui sih Pak, terkadang saya itu mengajar di kelas masih menggunakan cara yang konvensional, masih menggunakan metode ceramah, karena ya mungkin saya kurang persiapan bahan. Jadi ya sudah, saya suruh anak-anak membuka buku, kemudian saya ya ngomong saja, saya menjelaskan seperti itu, Pak. Kemudian juga untuk media pembelajaran, saya memang em, belum mengerti atau juga hampir tidak pernah menggunakan teknologi atau belum ada tersentuh lah, hampir tidak tersentuh media-media yang berbau-bau teknologi itulah Pak. Jadi kalau saya tuh yang penting ngajar cepet aja, materi sampai aja. Tapi ternyata saya salah. Peserta didik saya malah bingung, Pak. Jadi saya juga ikut bingung, Pak. Oh, begitu. Kalau Ibu bisa beri saya skala ya, dari 1 sampai 10, 1 itu sangat jelek, 10 itu baik sekali. Menurut Ibu, pembelajaran Ibu itu ada di angka berapa? Em, menurut saya mungkin saya ada di angka 5, Angka Pak. 5 gitu ya. Karena tadi itu ya, Iya, metode Pak. sama medianya tadi itu ya. Betul, Pak. Menurut Ibu, untuk idealnya lah ya, angka berapa yang ingin Ibu dapatkan?
Ya paling tidak sebagai tenaga pendidik pastilah saya pingin jadi tenaga pendidik yang profesional gitu kan Pak. Ya paling tidak 8,5 lah Delapan Pak. setengah ya. Baik, baik, baik. Iya, Untuk mencapai angka 8,5 nih Bu ya. Menurut Ibu, apa langkah yang sebaiknya Ibu lakukan? ya begitu Pak. Kadang makanya saya bingung Pak. Apakah saya harus banyak belajar lagi untuk merubah metode pembelajaran saya yang tadinya konvensional, hanya metode ceramah, kemudian saya harus merubahnya menjadi lebih menarik seperti itu, Pak. Atau saya juga harus menyediakan media pembelajaran seperti yang saya lihat, kebanyakan guru-guru di sekolahan kita kan kalau mengajar itu sudah aneh-aneh saja medianya, banyak medianya begitu loh Pak. Apa saya harus seperti itu begitu Pak? Jadi Ibu ingin seperti guru-guru yang lain gitu ya, yang medianya aneh-aneh Iya, dan metode pembelajarannya bervariasi gitu ya. Kalau Ibu ini betul. lebih mudah belajarnya dengan cara apa? Mungkin saya harus mulai menggunakan ICT kali Pak. ICT ya. Mulai misalnya, iya mungkin saya harus di dalam kelas mungkin menggunakan laptop atau handphone untuk media interaktif gitu kan dengan anak-anak, atau mungkin saya menggunakan infokus supaya anak-anak bisa secara visual melihat apa yang saya bicarakan itu. Jadi mereka melihat langsung seperti itu. Hmm, Saya berpikiran seperti itu, Pak. hmm. Kalau Ibu itu paling dekat dengan siapa di sekolah? Dari antara teman-teman kita yang pandai-pandai itu, Bu. Hmm, saya sih sebenarnya nggak terlalu, saya taunya itu yang di sekolah kita itu yang jago IT-nya itu selain Bapak ada Pak Prapto. Nah, Pak Prapto itu kan lumayan saya sering lihat, sering mengintip gitu Pak. Kalau ngajar di kelas itu selalu, hampir selalu menggunakan media pembelajarannya itu variatif, begitu kan Pak. Nah, ditambah lagi kan beliau kan sering mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan keluar atau sekedar webinar seperti itu Pak. Hmm, jadi Pak Prapto ya salah satunya ya. Apakah mungkin jika Ibu belajar kepada Pak Prapto? Em, saya akan berusaha Pak untuk mendekati beliau karena kan ilmu kan mahal, Pak. Selain ya, Jadi kalau misalnya ya, ya, jadi kalau misalnya ada orang terdekat kita bisa memberikan ilmu ya kenapa tidak kan, Pak? selain Pak Prapto, adakah jalan jalan lain untuk Ibu belajar tentang metode pembelajaran dan media yang bervariasi? Em, saya kan punya media sosial nih, Pak. Nah, saya tuh sering, Pak, kalau lagi buka-buka media sosial tuh sering scroll-scroll gitu, sering saya menemukan apa ya platform-platform yang menawarkan seperti media pembelajaran, pelatihan, webinar dan lain sebagainya. Ya selama ini kan saya cuma lewat-lewatin saja, Pak. Mungkin nanti setelah ini saya akan mulai concern, jadi saya akan mulai mau terlibat seperti itu, Pak. Mendaftar gitulah, Oh Pak. gitu. Jadi Ibu juga akan mendaftar ya di pelatihan-pelatihan online ya. Kemudian di antara pelatihan online atau belajar dengan Pak Prapto dalam waktu dekat mana yang paling mungkin Ibu laksanakan? Em, saya rasa yang paling enak itu bertemu langsung kali ya, Pak ya.
Mungkin saya akan langsung ketemu sama Pak Prapto karena kita kan satu sekolahan, berada di gedung yang sama, jadi mungkin lebih enak berkoordinasi daripada saya harus daftar webinar, kemudian nanti belum lagi kalau saya bingung harus mengikuti alur daftarnya dan lain sebagainya, Pak. Kalau saya boleh tahu, Pak Prapto itu orangnya seperti apa ya, Bu? Bagaimana, Pak? Kalau saya boleh tahu, Pak Prapto itu orangnya seperti apa ya? Apakah dia Oh, Pak Prapto itu, iya Pak, Pak Prapto secara pribadi sih saya kurang tahu ya Pak, karena pun saya hanya sesekali ngobrol sama beliau kalau memang ada hal-hal prinsip yang memang harus dibicarakan. Tapi sekepemahaman saya ya beliau orangnya sangat open minded sih. Mungkin dia apa ya, maulah berbagi ilmu seperti itu Pak. gitu ya? Jadi yang paling mungkin itu ketemu Pak Prapto ya. Mungkin ada yang lain Bu, selain pelatihan online atau ketemu Pak Prapto. Ada nggak yang lain yang mungkin Ibu tempat belajar? Hmm, kalau untuk belajar sendiri gitu, saya belum percaya diri, Pak. Misalnya saya harus belajar sendiri, buka-buka di YouTube seperti itu. Pernah sih, Pak. Saya sesekali melihat-melihat di YouTube, tapi saya malah bingung, Pak. Nggak ngerti saya mana yang harus saya pencet-pencet itu saya bingung. Jadi mungkin kalau menurut saya, kalau misalnya ada yang mengajarin secara langsung berada di samping itu kan mungkin jauh lebih mudah bagi saya. Seperti Jadi itu. Ibu merasa lebih mudah kalau diajari secara langsung begitu ya. Betul, Pak. Dan orang yang Ibu pilih itu adalah Pak Prapto gitu ya. Iya, Pak. Ini nih Bu kan mungkin waktu kita tidak banyak lagi nih ya. Jadi menurut Ibu kapan Ibu bisa menghubungi Pak Prapto supaya bisa segera belajar? Hmm, mungkin dalam waktu dekat, Pak, karena beliau juga kan beberapa hari ini kan belum ada di sekolah, karena beliau masih di luar kota mengikuti kegiatan pelatihan. Jadi mungkin nanti setelah beliau kembali ke sekolah, ya secepatnya lah saya akan berkoordinasi dengan beliau untuk berbagilah. Saya minta minta tolong, minta diajarkan ilmunya seperti itu, Pak. Iya, gitu ya. Jadi sudah ketemu ya, sudah ketemu pemecahan masalahnya ya Bu ya. Iya, Pak. Nah, jadi dari pembicaraan kita hari ini nih, kan tadi sudah panjang lebar Ibu berbicara. Dapatkah Ibu simpulkan pembicaraan kita hari ini nih? Coba saya mau dengar. Jadi setelah pembicaraan kita hari ini, yang bisa saya dapatkan itu adalah saya jadi tercerahkan. Tadinya saya bingung karena saya merasa saya tertinggal dengan teman-teman kita di sekolah. Kemudian saya juga merasa tidak percaya diri karena peserta didik saya itu banyak yang tidak memahami materi yang saya berikan. Jadi setelah ngobrol sama Bapak, saya jadi tahu langkah apa nih yang harus saya lakukan gitu, Pak. Jadi nanti secepatnya saya akan ketemu sama Pak Prapto, kemudian nanti akan ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan beliau mau nanti membantu saya untuk menyelesaikan masalah saya, Pak. Iya ya, betul ya. Nah, semangat ya Bu ya. Nah, tapi ngomong-ngomong nih, Terima kasih, Pak. ngomong-ngomong kalau sudah eh, Ibu bertemu Pak Prapto dan sudah belajar, mau dong saya diinformasikan hasilnya Bu. Baik, Pak. Siap. Nanti segera akan saya sampaikan ke Bapak kalau saya udah ada progres gitu ya, Pak ya. Ya, saya tunggu ya Bu ya. Baik, Pak. Iya, Terima kasih ya, Pak ya. iya, iya Bu, sama-sama Bu. Terima kasih. Saya senang jika Iya, bisa terima kasih membantu. sudah, ya, terima kasih sudah membantu saya, memberikan saya solusi ya, Pak.
Hanya itu saja. Saya mau permisi Ya, dulu, ya, Pak. silakan, silakan. Selamat sore. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Nanti. Baik.